Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Umi Liva Official, sahabat-sahabat Mas Rey ya? Mas Rey Official. Ya, Mas Rey Official. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibur khaliluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat semua, kali ini kita mendatangi Pak Takmir Masjid, lupa siapa namanya Bang Ri? Polan lah gitu. Daripada kita salah sebut kan? Iya, daripada salah sebut. Karena kan negara hukum. Kita salah sebut payah kan gitu. Ya pokoknya nggak usah ada kita buatnya sembarangan. Karena kan daripada nanti dia nggak rekayasa gitu. Bosan jalani aja. Memang nggak tahu bilang aja nggak tahu. Gitu namanya. Jadi gitu sahabat, kita datangi takmir masjid yang katanya ada konflik, suka mencuri korupsi amal. Mencuri korupsi amal masjid seperti korupsi gitu ya. Tapi gimana ya? Yang saya herankan, masa beliau ini kan termasuk tokoh agama, dia nggak namanya juga panitia masjid itu udah masuk tokoh agama menurut saya gitu. Tapi memang di zaman yang dan sekarang ini seorang ahli agama belum tentu dia tuh bisa menjalankan di sikap dia sendiri. Contoh di dunia yang cerita di masjid itu kan ada korupsi, kalau udah ahli agama. Yang kedua ada penjilat, sok deketin kepala-kepala. Itu apa enggak tergolong orang-orang yang munafik? Coba ada hadisnya dua. Maksudnya hukum orang munafik itu seperti apa? Orang munafik fidarkil asfali minan nar, di pangkat neraka paling bawah, neraka jahanam paling bawah lagi. Beliau kalau tahu itu dia tuh paham tentang ilmu agama, tentang hukum tadi kan, menjalani hal seperti itu. Nauzubillah sahabat-sahabat. Makanya kali ini kan tadi setelah tim Gio turun, saya sama Ustaz Hafiz ini turun lagi. Kami kali ini agak beda. Kami nggak mendatangin orang utamanya, tarik utama. Kami yang kami datangin itu di masyarakat, di warga. Itu sahabat-sahabat. Karena menurut saya kalau misalkan datengin dalang utama, ya semua orang bisa, karena udah tahu target. Tapi kita bagian investigasi. Bagian yang terendah, tapi itu menjadi tombak utama mencari kebenaran. Kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya penting. Itu penting. Karena walaupun tanggapan masyarakat ini seperti ini, kita harus mencari tahu lagi. Kita harus memang benar-benar terjun ke warga. Apalagi namanya juga warga, ini kan banyak nih. Masyarakat itu banyak sahabat, dalam sebuah desa, dalam sebuah kampung gitu. Pasti ada yang pro, ada yang kontra gitu. Pasti ini gitu. Makanya kami nekat. Kalau mohon maaf sahabat, kalau misalkan seandainya di sini bising banyak anak-anak, lalu ada suara-suara tetangga, yang mohon maaf. Karena kan memang ini kan nyata kami terjun di warga. Jadi nggak ada dibilang kalau kayak gini, nggak ada. Ini langsung mutlak kami turun ke ranah warga. Bener Mas ya? Jadi lebih afdal lagi kita selawatan dulu Mas. Nah ya kan kita masih bilang kan, turun nggak tak itu. Ini apa ya? Ya. Ya. Namanya juga langsung terjun ke masyarakat, sahabat-sahabatnya seperti ini gitu. Ada anjing juga itu. Nah itu sorot. Ya, udah pergi. Kenapa? Apa? Selalu. Sampai aja. Oh ya. Bagi sahabat, sama-sama kita menundukkan kepala. Bagi kalian yang sudah hafal selawat ini, monggo diresapi. Untuk kalian yang belum hafal, didengar baik-baik, menjadi barokah. Dengan niat serius, dengan niat karena cinta sama Rasulullah, insya Allah syafaat akan kita dapatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawm az-ziham. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri ayuna, hadha jamalul mustafa, anwaruhu lahat lana,
ya nafsu tibi bil liqa ya ainu qari ayuna hadza jamalul mustafa anwaruhu lahat lana. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini Bang Re, tadi kan Bang Re bilang takmir masjid itu kan tokoh agama ya. Iya. Saya ingat dawuhnya guru saya dulu. Jadi nanti suatu saat di akhir zaman itu yang bakalan masuk neraka pertama kali itu ada 3 golongan sahabat Bang Re. Salah satunya yang pertama itu dia itu ulama, alim ulama. Yang kedua dia itu orang yang dermawan. Yang ketiga orang yang masuk pertama, golongan pertama yang masuk neraka itu orang yang suka bersedekah. Kok bisa? Yang pertama alim ulama, alim ulama. Nah zaman sekarang ini banyak sahabat yang kelihatannya alim, kelihatannya ulama, tapi kalau di bahasa santri itu namanya ulama su, ulama yang buruk. Kenapa buruk? Yang pertama dia ulama emang alim, tapi dia bangga dengan naudzubillah kealimannya. Dia ulama, tapi dia menyuruh, tapi dia nggak ngerjakan apa yang dia suruh. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatlunal kitab. Gimana ente nyuruh kebaikan, tapi diri ente sendiri nggak ngerjakan apa yang ente suruh. Benar. Yang kedua, orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Kok bisa orang dermawan ini masuk neraka pertama kali? Dia memang dermawan, dia suka ngasih-ngasih, beri-beri sedekah. Tapi dia bersedekah bukan untuk ridha Allah, tapi untuk biar dibilang baik sama manusia. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, penghafal Al-Quran. Kok bisa penghafal Al-Quran? Penghafal Al-Quran sudah dijamin ahlul Quran wa hum akhlullahi wa khassatuhu. Ahlul Quran, orang yang hafal Quran, ahli Quran itu keluarganya Allah, bahkan orang-orang terpilihnya Allah. Tapi kok bisa penghafal Quran di sini masuk neraka pertama kali? Soalnya dia menghafal Quran bukan karena Allah. Nah, benar sekali. Dari Mas bilang tadi itu saya ingat perkataan dari Al-Ustadz Kiai Zainuddin MZ. Jadi beliau berkata, orang pintar itu baik, tapi orang yang sok pintar itu tidak baik. Orang alim baik, tapi orang yang sok alim itu tidak baik. Nah itu, saya ingat jadi itu perkataan Kiai Zainuddin MZ, masya Allah. Makanya barokah. Tawadu itu butuh belajar sahabat. Tawadu itu butuh proses, butuh belajar sampai akhir hayat nanti kita harus selalu belajar tawadu. Gimana caranya? Ya selalu belajar merendah. Kalau misalnya, makanya katanya ulama itu kita ditanya terus kita bilang nggak tahu, itu ada suatu jawaban juga. Langsung aja. Ini sahabat mohon maaf kalau misalkan di sini kondisi suaranya bising, banyak suara anak-anak, banyak orang duduk karena kondisi ini real nyata kami turun di area warga. Ya real nyata di area warga nih ya. Iya. Jadi kalau kan real nyata di tempat warga pasti nggak ada suara di hutan. Itu banyak anak-anak sahabat. Tuh syuting aja nggak apa-apa. No, lihat aja. Biar nampak nyata gitu. Bosannya kita di area warga. Permisi Pak. Ya. Bisa. Ada takmir di masjid yang mencuri uang. Aku sih kamu tahu sendiri. Nggak percaya. Tahu, anu nggak berani. Mau bilang nggak berani. Anu takmirnya punya ilmu. Nggak percaya. Oh iya kok, nggak percaya. Nggak percaya. Ya, Nggak buktikan percaya. sendiri, buktikan. Kalau sudah dibuktikan, warga nggak berani. Saya nggak kelihatan. Buktikan sendiri kalau takmirnya mencuri uang. Oh iya betul. Kita kenapa ada orang di bawa kamera? Jangan tegoknya kita aja, bawa kamera baru. Tadi ibunya nilai kita, udah ketahuan katanya. Bawa kamera, enak juga ya. Pada nanti dikiranya apa kan, bosan kita. Mari aja. Jadi kok tiba-tiba di ini kenapa? Lihat rame-rame kita masnya. Ini saya lihat rame-rame Pak. Ya. Ada apa tuh Bang? Takmir masjid
mencuri uang. Allah. Ya. Itu nyata itu Pak nanti. Ya. Ini Bu ece-ece bohong. Oh, orang-orang ini nggak berani. Kalau kita nggak berani kak, akhirnya punya ilmu. Ilmu apa Bu? Ilmu membungkam itu orang-orang itu warga. Ya, karena gini Ban, maksudnya tadi juga kami dengar gitu kan sama Gusnya gitu kan. Ya. Jadi gini, karena kan zaman sekarang kan zaman teknologi yang ngeri Bu. Karena beritanya kan hoax, itunya kan. Makanya tadi Ibu bilang memang benar itu ternyata. Ya Ibu benar. ada ngelihat, ya, maksudnya ada bukti nggak Ibu kan seperti itu? Ya nggak ada bukti, belum ada bukti. Tapi ya itu ya rasanya mencuri lah. Oh, Ya, korupsi gitu ya? Ya. Atau rumahnya Ibu lihat membangun gitu? Ya atau- membangun, belanja uangnya banyak, Ah. koya-koya. Kan warga kan curiga. Terus dalam sekolah. Ya. Jadi, Masa iya? nah ini cuma kameramen ini sedang didebat. Mana Bu? Sini kameramen, nggak apa ya Bu ya? Saya kamera ke Bu ya. Iya. Ya. Nggak tahu. Orangnya punya ilmu. Dia membungkam itu warga biar nggak ketahuan. Ibu percaya nggak Bu Ibu ngomong gitu? Percaya ya? Percaya apa enggak ya? Tadi saya lihat dari situ Pak Bu, maaf ya, ini masnya maaf ya. Tadi saya lihat Bapak ini soalnya katanya nggak mungkin gitu. Iya. Bener Pak, bilang gitu? Gak mungkin. Kenapa nggak bisa bilang kayak gitu? Nah nggak apa-apa, di depan kamera nggak masalah, kami tanggung jawab. Kok nggak mungkin? Aku tahu sendiri. Pokoknya nggak mungkin. Gak mungkin. Percaya? Gak. Nggak percaya juga? Percaya. Nggak percaya yang Gak mana? percaya sama sekali. Kalau dia tuh ngambil uang gitu? Ya. Ini juga? Saya pernah dengar ada isu kayak gitu. Ya banyak warga yang bilang sih emang. Oh, ini Mas ini berarti belum dengar ya? Atau beliau warga baru? Warga baru Mas. Oh, warga baru? Ya. Paham informasi. Bapak ini udah lama di sini? Udah. Nanti kawan deketnya yang ini. Kawan? Hah? Ya betul Pak, ini demi kesejahteraan sesama warga, benar Mas ya? Iya. Gak usah malu ya Pak di kamera. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya. Kami tanggung jawab pada Bapak. Berarti intinya Ibu ini tadi bilang Ibu itu punya kecurigaan 100% Ya. sama yang apa musik tadi. Ya. Nah, ini kawan Ibu ya, kawan Ya. Rumpi juga Ya ya. tuang rumpi. Belanja rumpi. Rumpi ya. Habis bersih-bersih rumah ngerumpi. Wah, jadi bahan training rupiah amat rumah ya. Dari sini rupiahnya masuk ini YouTube. Jadi artis ini. Tapi nggak apa Bu, insya Allah kami jaga Nggak apa-apa. untuk keamanan. Tapi Bapak ini saya agak bingung Bapak ini satu nih, karena Mas yang ini bilangnya pernah dengar informasi Mas ya. Iya, sering. Sering dengar informasi. Itu Mas dengar informasi itu dari mana? Ya dari semua warga pas kayak lewat gitu kok pembicaranya gitu-gitu terus gitu tentang takmir. Udah berapa lama Mas dengar pembicaraan seperti itu? Udah hampir 2 minggu. 2 minggu? Baru dengar itu ya? 2 minggu. Kalau Ibu curiganya mulai kapan? Oh 1 bulanan. 1 bulan. Ya. Loh, beliau jadi takmir berapa lama Bu? Emang? Oh sudah 1 tahun. Oh sudah 1 tahun? Ya. Oh tapi baru ketahuan gitu Ya, takmir. baru ketahuan. Mungkin ibu-ibu bapak-bapaknya belum tahu juga. Belum tahu. Belum tahu apa emang takut kalau ketahuan. Bilang aja Pak, misal Bapak dikasih sama beliau untuk uang 10 juta, saya kasih Bapak 50 juta sekarang nih, di sini Pak. Nah, Langsung buka Bang Rey. langsung buka nih. Buka langsung. Nanti beliau langsung berpikiran. Nah, Ini warga gak berani bilang. berani. Ya. Ini Pak, Kan kameramen. punya ilmu. Oh, jadi kameramen Pak. Warga nggak berani kan punya ilmu takbir masjid, Maksudnya, membuka sama orang-orang warga sini. oh itu punya ilmu. Ya. Bener sahabat-sahabat, rupanya beliau tuh terkenal di sini mengisi ilmuwan. Berarti Ya. takut ditok, kena santet gitu ya? Ya, takut disantet. Nanti perutnya buncit. Buncit? Ya, Oh, santet. sudah ada korbannya Bu? Enggak, belum. Ada. Itu yang buncit itu kalau misalnya perempuan apa yang laki-laki kalau kena santet itu? Ini kalau misalnya laki-laki mungkin masih itu santet ya. Kalau perempuan aja aku sanksi juga. Bisa Maksudnya apa? Kalau bisa punya ilmu.
ilmu. Oh gitu Bu ya? Iya. Ini di sosial media Bu kan. Iya. Kadang netizen bilang, itu kok perempuan ini maksudnya yang lain nih gitu kan. Ibu tahu kayak gitu emang udah ada korbannya, Pak? Belum ada korbannya. Berapa bisa tahu kalau santetnya Kan orang-orang dulu, yang zaman dulu kan punya ilmu kan ada santet gitu. Oh. Iya, iya. Tapi gini, Ibu santai aja. Ya. Pokoknya insya Allah selagi Ibu ini sama kami, sama tim Ya. Ibu, insya Allah nggak ada lagi. Tetap nggak usah takut sama serangan Iya, santet. iya, iya, iya. Alas santet kepret gitu. Oh, gitu. Iya, 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 iya. Nggak ada santet. Tapi yang saya bingung Ibu kok berani kalau mengungkapkan beliau punya ilmu itu. Ya orang-orang warga sini nggak berani. Cuma Ibu yang Kan berani? Punya kecurigaan Bu gitu. Nama Ibu siapa Bu? Bu Is. Oh, Bu Itu Is. Bu Is. Siap. Takbir Bu. Takbir. Ben awak bang. Keren ibunya, betul Bu. Keren Bu. Jadi saya sama ibu ini, tapi saya agak aneh loh ini. Iya. Ibu ini nih perempuan berani. Ini kebanyakan minum jahe proses. Santai aja Pak, nggak apa-apa Pak. Nih, untuk abang ini lah, saya nanya khusus. Bang siapa Bang? Bang Robi bukan Robi ya Bang ya. Soib. Oh, Robi Soeb. Robi Soib. Nah, panggilannya Soib, nama panggilnya Robi Soib gitu. Soeb. Robi Soeb. Jadi maksudnya aku Bang Robi Di jadinya. depan kamera. Bang Soib ya panggilnya berarti ya. Jadi sahabat-sahabat ya, inilah gitu ya. Jadi kalau misalkan bilang ini kok kaku gitu, ini kok kaku. Manusiawi sahabat-sahabat, mereka bukan artis. Ya, tapi kalau misalkan mereka seorang artis, itu bisa disetting. Ibu seperti ini, karena ini natural warga. Manusia mana sih, warga mana sih? Orang awam yang bukan artis depan kamera nggak kagok. Jujur, saya pertama kali di YouTube-nya saya kagok, apalagi mereka yang nggak pernah. Apalagi dalam kondisi masalah seperti ini, Ustaz. Oh iya benar. Jadi kalau misalnya nampak kagok ya maklum. Namanya juga kami bilang ini real di daerah warga. Ini Bu ya? Iya. Maklum, ini Bu ini calon artis nih. Oh, calon artis. Ini calon mantan model Bu nggak? Tadi bapaknya waktu di kamera sama ini mas kameraman di situ juga kok senyum-senyum gitu. Nggak apa-apa, Pak. Ini terkenal nanti Pak. Kenal. Oh, terkenal baik Pak ya. Jadi gini Pak, Bu ya, maaf ya ini kan saya mewakilin dari tim Gio-nya. Jadi dengan adanya video ini kami buat, ini sebenarnya bukan untuk mempermalukan pihak terakhir di sini, tapi tujuannya adalah bagaimana dengan tonton yang kami buat, jadi nggak ada lagi oknum-oknum yang melakukan hal seperti ini. Karena kan udah jelas nih, hal seperti ini merugikan warga banyak. Apalagi kan ini mau nanya Bu, ada nggak sistem undipan uang kas? Mana? Uang kas di muslimin? Wangkap. Wangkap dikumpulin ke warga-warga ada nggak? Oh, nggak tahu Pak. Oh, berarti nggak ada undipan ya? Berarti uang itu dia minta uang apa? Dia uang untuk di masjid itu infak gitu. Pertama itu loh Pak. Infak gitu ya, infak Jumat gitu ya. Ya. Emang kan Ngomongin Apa kalau tadi? sodakoh gitu dari orang. Ya, Gitu ya. kalau sholat seperti itu. Oh, soalnya gini Bu, kalau misalkan di daerah saya itu kan ada namanya uang kas. Nah, jadi saya kira tuh uang yang dikorupsi itu uang kas. Itu saya kira gitu kan. Nah, di sini pakai bangun masjid. Nah, berarti dari sini saya berani menjamin 80% memang laporan itu benar. Kenapa saya berani bilang itu 80%? Karena Bapak ini kan masih bilang oh enggak mungkin. Itu enggak mungkin gitu. Iya, iya, iya. Saya enggak menyalahkan Ibu. Saya enggak menyalahkan Bapak ini. Iya. Jadinya namanya juga kita selaku warga, kita memiliki pendapat masing-masing. Iya, iya, iya. Karena Mas juga bilang tadi, Mas ini Mas apa? Jono. Soleh. Siapa? Soleh. Mas Soleh. Mas Soleh. Jadi Mas Soleh bilang beliau ini sahabat pernah mendengar informasi ini, sering mendengar, tapi belum pernah tahu gitu ya. Tuh sahabat. Jadi gini sahabat-sahabat ya, tanggapan dari Mas Soleh ini bisa kita ambil kesimpulan, emang benar nyata gitu ya. Namanya juga di sebuah instansi, apalagi yang memiliki kedudukan. Warga nggak mungkin sih terlalu teliti sampai ke atas untuk melihat, Ibu ya, Iya, Mas ya. iya. Makanya ini kalau misalkan dibiarkan, ya menjadinya semena-mena gitu ya. Untuk kamu, saya nggak kenal namamu siapa daripada saya salah sebut. Kalau memang antum ngerti agama, antum ngerti ilmu fikih, segeralah bertobat. Ya, jangan sampai Allah murka, benar Bu ya? Iya, iya, betul. Sampai kata ibu ini bilang, kalau misalkan ada orang yang ngobrol, orang yang ngomong tentang masalah Iya. antum, itu pasti disantai. Ya itu. Hati-hati loh Bu. Ya. Selalu. Hati-hati loh. Ustaz, Ustaz, Ya, ini
Apa? Ustaz mau ngomong apa sama mereka Ustaz? Sini mau manggil tole sini loh. Lele, sini Le. Le. Sini. Enggak apa-apa biar Lele. masuk YouTube. Apa sih Le? Kenalan dulu. Namanya siapa Le? Namanya Le? Siapa? Ahmad Aufar Pramudio. Oh, Ahmad Noval. Ini siapa namanya? Siapa ini namanya? Jok kamu. Oh, Masya Allah. Jok jeneng. Mana lu panggilannya? Jok. Siapa? Oh, Alfa. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Ini sabar. Lihatlah kan kalau kalian bisa menghayati nih. Mereka ini anak kecil yang insya Allah nanti kedepannya kita doakan menjadi ulama besar. Amin. Amin. Masya Allah sekali. Banyak yang lihat sahabat. Sebenarnya sahabat-sahabat, keuangan yang ada di masjid Sini juga. dimanapun itu sahabat-sahabat itu fungsinya adalah untuk anak mereka. Ya betul. Iya, Bu, ya? Betul. Nah, karena dengan PPG, tapi kalau misal dipakai hak mereka ini hilang. Untuk kamu masuk medan tanam kok betul. Ibu ya? Ini anak ibu bukan? Bukan. Mana yang nanya, Bu? Saudara. Oh, saudara semua. Ya, Saudara. saudara. Sini Le. Nih, lah. Udah besar jadi apa nih cita-citamu? Mau jadi matri? Jangan. Apa? Kiai. Oh, insya Allah barokah. Insya Allah. Nih, jadi apa cita-citamu? Jadi apa? Ustaz, Masya Allah, barokah Ustaz. Diamin itu ya. Yang ini apa ini? Marbot. Apa? Itu cita ya? Kiai, Masya Allah, kalau semua ini. Amin. Tidak. Kiai. Jadi Ustaz, jadi Kiai. Capek coba ini. Penerus ya. Nanti kalau udah besar, gue ya untuk kalian ya motivasi. Jadi kalau kalian mau jadi kiai jangan takut, ya. Karena kalau jadi kiai itu jadi orang kaya. Ini kiai jadi naik apa tuh bener? Ini kiai naiknya Alfa. Itu kalian helikopter nanti, ya. Ya, cocok? Cocok. Pernah tak tanya ya, pernah ngaji apa enggak? Pernah. Ngajinya ke siapa? Ke Pak Tamer itu bukan? Pak Ustad. Oh, Pak Ustad. Ustad siapa? Ustad Handoko. Waduh, Masya Allah. Loh, itu guru masuk pramuka enggak? Guruku itu guru pramuka itu. Pandoknya beda. Ngajinya hafalan apa gimana? Enggak hafal kan? Enggak hafalan. Surat pendek hafal, surat pendek. Tak tebakin nanti kalau bisa yang jawab tak kasih 5.000. Mau apa enggak? Tahu. Ya, Mau. tak tebak ya. Jawab ya. Rebutan ini, rebutan satu kali tok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, Alhab. Loh, Al-Ahab. Lanjutkan. Tebak dulu ya, tebak suratnya terus lanjutkan. lanjutkan. Bentar ya, Bu ya. Ya. Nah, apa? Surat apa? Depan-depannya an. Undang. Ayo. Habisnya Al-Ahab itu. Al-Ahab kan tabbat yada abi lahabin wa Tapi harus apa ya? bapaknya juga nggak apa-apa sih sama saya. Iki, iso cukup. Nggak jadi 5.000. Cukup, iso cukup. Ini saya cukup 50. Ambil. Mana tadi temen? Sini Ayo. ikut juga nggak apa-apa. Sini, ikut. Sini. Nih, Ayo, bisa. sini. Ayo. Sini. Ikut. Ayo. Yang bisa. Ayo. Dapat. Yang Kalau bisa. kalian setuju, kalian kasih stiker, nanti saya kasih sama mereka. Yo. Nih, awalnya nih yuk. Dan, bentar Pak ya, untuk rokok nggak ada Pak. Yang bisa tak? Ayo. Ulang lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tebak suratnya surat apa terus lanjutkan. Nah, Benar. yang foto deh. Lanjutkan. Angkat dulu. Kasih apa lagi? Gimana? Idza jaa nasrullahi wal fath. Biar semangat. Walau aidan. Masih bubit. Ya, bantu biar bagi dua. Yang bantuin nanti boleh bagi dua. Bantuin. Oh. Baca apa? Coba. Yang kuatin kuat, biar dengar kamera. Si banter. Bareng-bareng nggak apa-apa ya, bareng-bareng. Kutomah. Dari pertama dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. Walau aidan saya dulu tapi Bismillah.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Masya Allah. Bagi 4 calon kiai. Bagi 4. Kita tambahin lah. Kita tambahin. Barokah sahabat. Kalau uang tuh sahabat nggak selamanya bakal habis. Nah ini. Kalau kita berikan sama mereka, jadi barokah. Tambahin. 70 tambahin. 70 dari bagi 4. Kemudian kena gendang lagi. Berapa ya? Baru. Berarti ngono aku sih Pak. Balik. Ya, mana? Balik. Makasih ya. Punya kakak nggak? Oh, punya, ya udah nanti tambahin. Nah, barokah. Yuk, barokah. Kiai. Oh, bapaknya rokok aja. Oh iya, rokok aja ya. Rokok. Rokok, Pak. Jadi kan bukan artis kok ya kan, nggak apa-apa. Iya. Itu sahabat-sahabat. Artis ya enak bicaranya. Ini Jadi itulah sahabat-sahabat, ternyata memang benar intinya 90% memang apa musik ya. Beliau itu melakukan hal yang sangat merugikan masyarakat banyak sahabat-sahabat. Ya itu udah berapa ini? Kameramen? Berapa menit? Oh iya. Jadi gini sahabat-sahabat ya, intinya kalau kasus di lapangan pun ya seperti ini sebenarnya gitu sahabat-sahabat. Cuman kadang kan ada warga ini memang benar-benar nggak mau divideokan. Ya alhamdulillah ini mau gitu sahabat-sahabat. Lalu sahabat-sahabat, kenapa tuh? Habis paling besarnya ya. Oh lanjut. Jadi untuk sahabat-sahabat ya, kalau kalian ngasih stiker sama YouTube seperti kami, monggo silakan. Karena apa? Ya inilah misinya tadi seperti ini. Kami salurkan kepada anak-anak yang seperti ini. Bukan anak yang membutuhkan ya, tapi untuk memotivasi mereka supaya lebih giat belajar. Jadi bukan karena mereka butuh, enggak, tapi untuk memotivasi mereka supaya lebih giat belajar, giat menghafal. Karena manusia itu kan pasti bakal nanti mati. Setelah kami nanti Allah ambil nyawanya, mereka menjadi penerus. Mereka tahun-tahun lama insya Allah nanti. Amin. Jadi kita aja Bu ya, ini izin kami pamit ya Bu ya. Bapak ya. Ya. Langsung tutup ini jalan aja. Oh iya, makasih. Enggak gua maaf ya Pak ya. Monggo. Mari ya Mas ya. Bagi-bagi ya, Le. Bagi-bagi. Ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Yuk, kita dapat uang lagi. Oh iya, kalau ada. Insya Allah ada. Netizen tuh pasti paham gitu. Orang mana ini itu baik karena Allah gitu. Amin. Jadi kalau kalian ngasih stiker monggo silakan sahabat. Karena seperti tadi lah yang kalian lihat gitu kan. Jadi baru pertama kali dan perdana kami menunjukkan ini di kamera. Tujuannya bukan untuk sombong, tapi tujuannya karena ada sentingan bahwasanya YouTuber spiritual ini cuma minta-minta. Padahal itu nggak untuk pribadi. Jadi itu aja sahabat. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jadi saya akhiri, saya Al-Fakir Masri dan saya Al-Fakir Hafiz. Jadi kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.